Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini saya masuk ke materi eksponen yang kaitannya dengan pertumbuhan dan peluruhan. Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, aktifkan lonceng notifikasi, klik like, share ke teman-teman kalian, dan berikan komentar di kolom komentar. Fungsi eksponen yang pertama penerapannya yaitu fungsi pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk dan bunga majmuk di bank itu merupakan contoh bentuk dari fungsi pertumbuhan eksponen. Secara umum, fungsi pertumbuhan eksponensial dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Y0 dikali 1 plus R pangkat X. Untuk informasi, Y adalah jumlah atau nilai setelah X periode. Nanti X adalah periodenya. Y0 adalah nilai atau jumlah awal, mula-mula, yaitu saat X sama dengan 0. Kemudian R adalah laju pertumbuhan tiap periodenya. Kemudian X adalah banyak periodenya. Jadi kalau pertumbuhan itu nanti 1 plus R. Nanti R-nya dalam bentuk koma ya. Jadi misalkan laju pertumbuhan penduduk adalah 4%. Kita harus membuatnya menjadi 0,04. Sehingga 1 plus R nanti menjadi 1 ditambah 0,04. Atau 1,04. Nanti penggunaannya seperti itu ya. Tinggal dipangkatkan dengan X. X itu periodenya. Setelah 7 tahun berarti 1,04 pangkat 7 dikalikan jumlah mula-mula. Nanti lebih jelasnya kita pahami di contoh soal. Yang kedua, fungsi peluruhan atau penyusutan. Contohnya adalah penyusutan nilai jual barang. Jadi mobil misalkan atau elektronik. Saat ini kita beli harganya misalkan mobil 300 juta, setahun lagi harganya tidak 300 juta lagi, bisa jadi hanya 280 mungkin. Setahun berikutnya turun lagi. Penyusutan nilai jual barang. Atau mungkin peluruhan suatu zat yang menyublim. Kamper atau kapur barus misal kita letakkan di sudut ruangan, dari mula-mula masih bulat utuh, lama-lama akan semakin mengecil, menyublim. Itu namanya peluruhan atau penyusutan. Bedanya dengan pertumbuhan, rumusnya 1 min, bukan 1 plus. Jadi, kalau pertumbuhan itu 1 plus R, kalau peluruhan atau penyusutan itu 1 min R. Jadi, misalkan peluruhannya itu 0, misal R-nya itu 2% ya. Kita anggap 0,02 lah. Nanti 1 min R-nya menjadi 1 dikurangi 0,02. Jadi, harus dibuat desimal, yaitu 0,98. Begitu caranya. Jadi bedanya kalau pertumbuhan mesti 1 plus sehingga nilainya 1 lebih. Itu yang menyebabkan nilainya naik. Pertumbuhan itu nilainya naik ya. Yang mula-mula sekian misalkan 300 juta jiwa menjadi 320 juta jiwa dan seterusnya. Kalau peluruhan mula-mula misalkan ukurannya 4 gram nanti turun jadi 3,5 gram. Setelah dibiarkan lagi, kapur barus turun lagi, ukurannya menjadi 3 gram, 2 gram sampai habis. Tahu ya bedanya penyusutan atau peluruhan dengan pertumbuhan. Kuncinya adalah sama dengan ini rumusnya, bedanya hanya di plus dan min. Ya. Langsung ke contoh 1. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 200 juta. Laju pertumbuhan penduduk itu sekitar 2% per tahun. Tentukan persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia tersebut. Kita analisa dulu penduduk mula-mula, berarti 2010 ini kita anggap penduduk mula-mula ya. Ini nanti kita anggap sebagai apa? Y0-nya. Laju pertumbuhan 2%. 2% nanti menjadi R-nya ya. Kemudian ditanya pemodelannya. Yang kedua ditanya perkiraan pada tahun ke 2021. Kita jawab untuk yang A. Tadi kita punya rumus untuk pertumbuhan adalah Y sama dengan Y0 1 plus R ya, 1 plus R pangkat X. Y0-nya kita tulis 200. Nanti jutanya kita tulis di belakang. 1 ditambah, saya tulis dulu R sama dengan 2%. Berarti berapa? 0,02. Masukin ke sini 0,02.
pangkatnya X kita belum tahu. Untuk menjawab yang A kita masih mencari model, jadi X-nya belum tahu berapa. Kita tulis, ini juta ya. Berarti 200 dikali 1,02 pangkat X juta. Ini jawaban untuk yang A. Ditanya persamaan memodelkan jumlah penduduk. Ini masih dalam X yang kita nggak tahu X-nya berapa. Kalau ditanya yang B, jumlah penduduk pada tahun 2021, kita cari X-nya. Jadi dari 2010 ke 2021 itu berapa tahun ya? 2021 dikurangi 2010. 11 tahun, berarti X-nya 11. Berarti kalau ditanya Y saat X-nya 11, berarti kita tinggal masukin ke sini nih. 200 juta kali 1,02 pangkat 11. Bagaimana cara menghitung 1,02 pangkat 11? Tentu saja menggunakan alat bantu. Kalau kita hitung manual akan sangat lama. Kita gunakan alat bantu. Sebentar saya tampilkan kalkulator saya. Baik, inilah kalkulator saya. Untuk menghitung 1,02 pangkat 11, berarti kan yang harus kamu ketik adalah 1,02. Untuk pangkat kamu cari simbol X pangkat Y, ini ya. Atau mungkin kamu cari simbol topi. Topi itu seperti ini, ya, yang pangkat yang seperti ini ya. Itu nanti menggantikan X pangkat Y. Jadi kalau di kalkulator ada yang nulis pangkatnya pakai topi. Ini topi ini ya. 1,02 topi pangkat, kita ketik 11. Ini nanti jadinya 1,2433, atau saya bulatkan saja untuk 3 digit di belakang koma, 1,243 gitu ya. Berarti 200 dikali 1,243. Kalau kita kalikan hasilnya nanti 248,6. Tadi masih ada kata juta ya. Juta jiwa. Begitu cara mengerjakannya. Karena ini pertumbuhan ya, kita pakai rumus yang 1 plus. Ini. Pakai yang plus karena apa? Pertumbuhan. Ada kata laju pertumbuhan, artinya jumlahnya semakin banyak. Nggak mungkin kita pakai 1 min ya. Kita harusnya pakai 1 plus. Kita lanjut ke contoh kedua. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 300 juta. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 8% per tahun, namanya saja penyusutan, berarti nilainya semakin rendah. Berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Kita analisa. Harga barunya 300 juta ini kita anggap sebagai Y0. 8% itu kita anggap sebagai R, ya, yaitu 8% atau 0,08. 3 tahun adalah periodenya, kita anggap sebagai X sama dengan 3. Oke, kita langsung masuk ke rumus. Karena ini penyusutan, kita pakai rumus ini ya. Y sama dengan Y0, 1 min. Jangan lupa penyusutan pakai 1 min. R pangkat X. Y0-nya adalah 300 juta. 1 dikurangi R-nya 0,08, pangkatnya 3. Jadinya 300 juta. 1 dikurangi 0,08 adalah 0,92. Kemudian kalau dipangkatkan 3, sudah saya hitung tadi hasilnya 0,778. Kalau dikalikan dengan 300 juta, jadinya 233.400.000 rupiah. Ini harga setelah 3 tahun. Jadi yang mula-mula 300 juta, setelah 3 tahun harga jualnya tinggal sekitar 233.400.000 rupiah. Itu adalah untuk contoh kedua. Kita pakai yang 1 min karena penyusutan, harganya semakin turun ya. Saya lanjutkan contoh ketiga. Seorang pasien menggunakan iodin radioaktif I-131 untuk pengobatan. Waktu paruh zat tersebut adalah 12 hari. Perhatikan, kata-kata waktu paruh artinya apa? Zat itu akan menjadi separuhnya, ya, menjadi separuhnya setelah 12 hari. Jadi setiap 12 hari akan menjadi separuhnya.
Seorang pasien menerima pengobatan 24 milicurie, berapa banyak iodin tersisa atau tertinggal dalam tubuh setelah 48 hari? Baik, kita analisa dulu. Kita cari Y0-nya dulu, yaitu jumlah mula-mula. Y0-nya adalah 24 milicurie. Kemudian ada kata waktu paruh. Kalau ada kata waktu paruh, ini hati-hati. Kamu langsung hitungnya 1 min R. Namanya paruh kan berkurang ya menjadi separuhnya. Kita pakai 1 min R, itu langsung saja setengah. Jadi kalau membelah menjadi 2, kamu langsung 1 plus R sama dengan 2. Berarti kan ya, saya catat di sini, kalau ada kata waktu paruh, langsung kamu ambil 1 min R-nya, itu sama dengan setengah. Tapi kalau membelah menjadi 2, membelah jadi 2 seperti bakteri gitu, nanti langsung 1 plus R nilainya adalah 2 ya. Kalau menjadi 3 kali lipat langsung 1 plus R sama dengan 3. Oke, 1 min R-nya sudah, kita mencari X-nya yaitu periode. Perhatikan, dia menjadi separuh setiap 12 hari. Berarti kalau 48 hari itu ada berapa periode? Jadi X-nya itu bukan 48, bukan ya. Yang benar adalah X-nya itu adalah 48 hari dibagi 12. Jadi totalnya ada sebanyak berapa ini? 4 periode. Berarti kan X adalah periodenya. Setiap satu periode itu 12 hari. Jadi setiap 12 hari satu periode dia menjadi separuhnya. Lah kalau 48 hari, periodenya bukan 48. Tetapi 48 hari itu ada berapa kali 12 sih? Ya. Jadi 12 kali berapa itu 48, yang benar 4. Ini hati-hati kalau soal seperti ini jangan sampai terkecoh, kamu ambil X ini atau X yang 48, itu salah. Langsung saja hasilnya kita hitung, Y sama dengan Y0, karena penyusutan ya menjadi separuhnya, kita pakai 1 min R, pangkatnya X. Y0-nya adalah 24, 1 min R-nya sudah ketemu setengah, jadi nggak usah dikurangi lagi. Pangkatnya X, X-nya 4. Kalau kita hitung 24, setengah pangkat 4 adalah 1/16. Ini kalau dibagi 8 dapat 3, kalau dibagi 8 dapat 2. Berarti 22 milicurie tersisa setelah 48 hari. Baik, contoh keempat. Doni mendepositokan uang sebesar 10 juta di sebuah bank dengan memperoleh bunga 5% per tahun. Kalau deposito dengan dapat bunga itu artinya uangnya bertambah. Uangnya tumbuh atau bertambah ya. 10 juta ini menjadi Y0. 5% ini menjadi R-nya. Jadi R-nya adalah 5% atau 0,05. Doni tidak pernah menarik uang tersebut. Berapa nilai deposito Doni setelah tahun ke-6? Berarti X-nya 6. Tadi apa? Y0-nya adalah 10 juta ya. Y-nya 10 juta, Y0-nya, R-nya 0,05, X-nya 6. Kita langsung masuk rumus. Karena pertumbuhan kita pakai Y sama dengan Y0 pakai 1 plus R pangkat X. Y0-nya kita tulis 10 juta. 1 plus R berarti 1 ditambah 0,05. Pangkat X berarti pangkat 6. 10 juta. 1,05 pangkat 6. Setelah saya hitung ya, 1,05 pangkat 6 itu nilainya adalah 1,34. 1,34. Ini udah saya bulatkan sehingga nilai akhirnya adalah 13.400.000 rupiah. Ini adalah untuk contoh keempat. Next, terakhir contoh kelima. Sebuah populasi diawali dengan hadirnya 8 serangga. Awal 8 serangga menjadi Y0. Setiap bulan populasi serangga naik menjadi 2 kali lipat. Ini dikata 2 kali lipat. Ini otomatis langsung kamu ambil 1 plus R. Nilainya adalah 2. Langsung gitu ya. Sudah saya tulis tadi. Kalau waktu paruh, 1 min R sama dengan setengah. Kalau menjadi 2 kali lipat, langsung 1 plus R sama dengan 2. Tulislah pemodelan populasi serangga setiap X bulan. Yang A kita jawab, Y sama dengan Y0, 1
plus R pangkat X ya. Berarti Y0-nya itu 8, 1 plus R itu 2 pangkat X. Ini 8 kali 2 jangan kamu kali ya, ini salah kalau kamu kali. Jadi pangkat itu didahulukan, nggak bisa 8 dikali 2. Biarkan seperti ini. Tentukan populasi serangga setelah 5 bulan, berarti Y sama dengan, kita ganti 5 bulan berarti X-nya 5. Ya, untuk model masih dalam X, tapi untuk menghitung 5 bulan kita tinggal ganti X-nya dengan 5. Yaitu 8 kali 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian kalau dihitung hasilnya 256 serangga ya. Baik, demikian contoh untuk materi pertumbuhan dan peluruhan. Pastikan kamu tahu bedanya, kalau pertumbuhan soalnya bagaimana, peluruhan bagaimana. Intinya adalah pertumbuhan jumlahnya semakin banyak, rumusnya kita pakai 1 plus R. Tapi kalau peluruhan jumlahnya semakin sedikit, harganya semakin turun, kita pakai rumusnya 1 min R ya. Demikian untuk video kali ini, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.